Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruasa Azazini dengan nomor NIM 235 150 30 1111 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 yaitu assignment 1 dan assignment 2. Jadi untuk assignment 1 yaitu studi Undang-Undang PDP yaitu Perlindungan Data Pribadi yang deskripsi tugasnya itu merupakan UU PDP disahkan pada 20 September tahun 2022 menjadi tonggak penting pelindungan data pribadi di Indonesia. Tugas Anda yaitu baca dan ringkas 5 pasal utama, kemudian jelaskan peran data control dan data prosesor, kemudian buat studi kasus kecil. Jadi untuk menjawab, untuk nomor satu yaitu ringkasan 5 pasal itu, kali ini saya menggunakan pasal 1 yaitu mengambil definisinya, kemudian pasal 4 yaitu mengambil data bersifat spesifik, pasal 34 yaitu mengambil penilaian dampak atau PDPIA, kemudian pasal selanjutnya itu pasal 35 sampai 36 yaitu mengambil kewajiban keamanan dan kerahasiaan, dan terakhir itu pasal 46 yaitu mengambil pemberitahuan kegagalan perlindungan atau breach notification. Jadi untuk yang pertama itu ada pasal 1 yaitu ketentuan umum atau definisi penting yang merupakan pasal 1 ini menetapkan definisi dasar seperti data pribadi, perlindungan data pribadi, dan istilah-istilah kunci lainnya yang menjadi landasan seluruh undang-undang. Nah, definisi ini menentukan cakupan siapa atau apa yang dilindungi dan kapan atau suatu informasi dianggap data pribadi. Kemudian selanjutnya saya mengambil pasal 4 yaitu data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu data sensitif termasuk biometrik. Nah, pasal 4 ini menyatakan bahwa ada kategori data penting yang bersifat pribadi ini secara spesifik, yaitu misalnya data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan pidana, dan sebagai berikut. Nah, kemudian proses data ini memiliki potensi dampak lebih besar sehingga memerlukan perlindungan ekstra, yaitu seperti pada contohnya biometrik. Biometrik ini merupakan struktur wajah kita yang dibilang kategori ini merupakan sensitif di bawah Undang-Undang PDP. Kemudian selanjutnya ada pasal 34 yaitu kewajiban melakukan penilaian pengendali ini wajib melakukan penilaian dampak perlindungan apabila pemrosesan berpotensi menimbulkan resiko tinggi terhadap subjek data. Misalnya pada pemrosesan data spesifik, skala besar, penggunaan teknologi baru, pengambilan keputusan otomatis. Nah, DPIA ini diperlukan sebelum atau selama memproses untuk mengidentifikasi dan mitigasi resiko. Kemudian selanjutnya ada pasal 35 sampai 36 yaitu kewajiban keamanan dan kerahasiaan. Pengendali dan ketentuan yang juga berlaku pada prosesor wajib menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi sesuai sifat dan risiko data, serta wajib menjaga kerahasiaan data. Nah, ini mencakup kewajiban menentukan tingkat keamanan, mencegah akses tidak sah, dan menerapkan sistem keamanan yang ada. Kemudian yang terakhir ada pasal 46 yaitu pemberitahuan tentang kegagalan perlindungan atau data breach notification. Nah, jika terjadi kegagalan perlindungan atau data breach, pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data dan lembaga, serta membuat minimal A. data yang terungkap, B. kapan dan bagaimana terungkap, C. upaya penanganan atau pemulihan. Nah, kewajiban ini mempercepat transparansi dan mitigasi dampak. Kemudian soal selanjutnya itu peran pengendali data pribadi atau data controller dan proses data pribadi atau data processor menurut UU. Nah, untuk pengendali data pribadi atau pengendali atau data controller, definisi adalah pihak atau orang, badan publik maupun organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi. Dengan kata lain, pengendali menentukan mengapa dan bagaimana data diproses. Kemudian, yang kedua, kewajiban utama atau ringkas memastikan kepatuhan prinsip perlindungan data, melakukan DPIA bila perlu, menjaga keamanan dan kerahasiaan, memenuhi permintaan hak subjek, yaitu akses, hapus, penarikan persetujuan, kemudian pemberitahuan kebocoran, menunjuk pejabat fungsi PDP bila diperlukan, dan bertanggung jawab atas pemrosesan. Itu pada pasal terkait antara lain pasal 34, 35, 36, 46, 47, dan 53. Kemudian selanjutnya ada prosesor data pribadi. Prosesor atau data prosesor. Nah, definisi ini adalah merupakan pihak yang memproses data atas nama pengendali
pihak yang memproses data atas nama pengendali, bisa orang atau badan atau publik atau organisasi, yaitu yang bekerja berdasarkan perintah pengendali. Nah, kewajiban utamanya itu memproses sesuai perintah pengendali dan UU PDP. Itu tunduk pada kewajiban keamanan atau kerahasiaan yang sama dan tidak boleh memproses di luar perintah tanpa tanggung jawabnya sendiri, serta harus mendapatkan persetujuan tertulis pengendali bila melibatkan subprosesor dan juga menerapkan langkah teknis organisasi sesuai risiko. Hal ini terkait pada pasal 51 sampai 52 dan pasal-pasal kewajiban pengendali yang berlaku juga untuk prosesor. Kemudian selanjutnya ada studi kasus kecil, yaitu penerapan Undang-Undang PDP bila Anda pengelola sistem informasi akademik atau SIA universitas. Jadi untuk singkatnya, situasi SIA atau sistem informasi akademik menyimpan data mahasiswa atau dosen, itu merupakan identitas, yaitu nama dan lain-lainnya yang mungkin spesifik seperti data kesehatan atau biometrik, yang dimana ini harus disimpan oleh SIA, Sistem Informasi Akademik, secara secara ini. Nah, jadi langkah kepatuhan utama dan contoh implementasi berdasarkan UU, yaitu yang pertama kita menggunakan klasifikasi data dan prinsip pengumpulan, yaitu kita mengklasifikasikan data ke umum dan spesifik. Itu ini ada di pasal 4. Kemudian yang kedua ada dasar hukum dan persetujuan, yaitu pastikan ada dasar hukum pemrosesan. Nah, untuk data spesifik biasanya memerlukan persetujuan yang lebih kuat atau pembenaran hukum. Selanjutnya ada DPIA atau penilaian dampak. Nah, yang pertama itu adalah jika memproses data spesifik atau pemrosesan skala besar, maka kita melakukan DPIA sebelum implementasi, dokumentasikan risiko dan mitigasi. Terdapat pada pasal 34. Kemudian contoh mitigasinya yaitu minimalkan penyimpanan, enkripsi, agregasi data, dan pseudonimisasi bila bisa. Kemudian selanjutnya ada pengaturan teknis dan organisasi. Nah, yang pertama kita menerapkan kontrol akses ketat atau least privilege. Kemudian kita menerapkan enkripsi data at rest dan data in transit. Kemudian kita logging atau audit, patching, prosedur backup, dan pemulihan. Nah, kita juga memastikan penyedia layanan atau cloud atau prosesor mendatatangani perjanjian pemrosesan data yang memuat kewajiban kepatuhan. Itu pada pasal 51 sampai 52 dan pasal 35 sampai 39. Kemudian yang kelima itu pejabat perlindungan data atau DPO atau PPDP. Itu jika SIA memproses data spesifik pada skala besar atau pelayanan publik, maka SIA ini wajib untuk menunjuk pejabat atau function PDP pada pasal 53 sampai 54. Yaitu DPO dapat membantu pemantauan dan kepatuhan. Kemudian selanjutnya ada hak subjek dan mekanisme. A, yaitu siapkan mekanisme permintaan akses, kemudian kita koreksi, penghapusan, penarikan persetujuan, dan waktu tanggapan. Contohnya SOP internal untuk memproses permintaan akses dalam 3 kali 24 jam bila berlaku. Yang ketujuh ada retensi dan penghapusan, yaitu tetapkan kebijakan retensi yang jelas, misalnya lama penyimpanan nilai atau arsip, dan mekanisme pemusnahan atau hapus bila masa retensi telah habis. Hal ini terdapat pada pasal 42 sampai 45. Kemudian selanjutnya ada insiden dan notifikasi, yaitu jika terjadi kebocoran data, maka akan mengirimkan notifikasi tertulis kepada subjek dan lembaga dalam 3 kali 24 jam. Serta kita menyertakan detail dan upaya pemulihan pada pasal 246. Kemudian selanjutnya ada kebijakan kontrak dan transfer. Dan yang 10 ada jika transfer data ke luar negeri atau ke vendor, maka harus mematuhi peraturan dan ketentuan transfer lintas batas, yaitu pada pasal 55 dan seterusnya. Dan sertakan jaminan perlindungan setara. Nah, ini contohnya, jika universitas ingin memakai pemindaian SIDIQ atau iris scan, karena biometrik, maka data spesifik harus terdapat DPIA, yaitu Data Protection Impact Assessment, yang dimana persetujuan eksplisit mahasiswa juga harus ada, kemudian opsi non-biometrik menggunakan kartu NFC, itu juga harus ada, kemudian enkripsi template biometrik, kemudian batasi retensi. Kemudian tunjuk DPO bila skala besar dan perjanjian prosesor jika vendor atau cloud penyedia hardware terlibat. Kemudian selanjutnya ada segmen 2, yaitu analisis keamanan dan etika kasus pengumpulan iris oleh World ID, yaitu
pada topik mata kuliah ini, itu World ID adalah bagian dari proyek Worldcoin yang melakukan pengumpulan data biometrik berupa pemindaian identitas mata dengan imbalan mata uang kripto di beberapa kota di Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi, potensi pelanggaran etika, dan penyalahgunaan data sensitif. Nah, data biometrik termasuk kategori data sensitif yang dimana memerlukan perlindungan lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan, yaitu apakah persetujuan pengguna benar-benar sukarela, kemudian apakah masyarakat memahami implikasi jangka panjang dari memberikan data biometrik mereka. Nah, untuk tugasnya yaitu ada peringkasan kasus, 2 ada analisis keamanan informasi, 3 ada analisis etika dan hukum, 4 ada opini dan rekomendasi. Nah, untuk menjawab nomor 1 yaitu ringkasan kasus, eee, WorldCoin atau World ID adalah proyek identitas digital global yang digunakan perangkat pemindai bernama Orb, untuk salah satunya itu bernama Orb, yang mengumpulkan data biometrik iris. Nah, data ini digunakan untuk membuat identitas unik atau World ID, dan sebagai imbalan pengguna diberikan token kripto yaitu WLD. Nah, di Indonesia aktivitas ini menjadi kontroversial karena yang pertama mengumpulkan data biometrik ini termasuk hal yang sensitif. Kemudian persetujuan masyarakat dianggap tidak sepenuhnya sadar karena diberi imbalan, yaitu diberikan kripto WLD. Kemudian yang ketiga itu kekhawatiran penyalahgunaan atau ekspor data sensitif oleh orang asing. Jadi dengan data biometrik yang kita berikan, maka orang asing ini dapat mengambil data sensitif kita. Kemudian yang kedua, analisis keamanan informasi. Itu ada risiko keamanan data iris, yaitu yang pertama ada kebocoran, kemudian ada pencurian, yaitu duplikasi template biometrik, kemudian ada pemantauan atau profiling massal, dan yang terakhir ada potensi serangan rekayasa biometrik atau spoofing. Nah, potensi penyalahgunaannya itu ada juga dijual ke pihak tiga, kemudian digunakan untuk pengawasan atau surveillance, kemudian digunakan untuk pencurian identitas digital global, dan digunakan untuk memanipulasi sosial atau politik. Ya, seperti deepfake pada hal ini, dan hal-hal lain yang bisa digunakan untuk meniru kita. Nah, apakah sistem ini sebaiknya diizinkan? Menurut saya, karena data iris ini adalah data yang sensitif dan risikonya tinggi, sebaiknya sistem ini tidak diizinkan tanpa pengawasan ketat, regulasi khusus, dan audit independen. Jadi uh, jika sistem ini merupakan sistem dari pemerintah dengan regulasi yang khusus atau mungkin pengawasan yang ketat, maka ini mungkin baik, boleh untuk diizinkan. Tapi jika untuk sekarang yang di mana pengawasannya masih kurang, kemudian regulasinya masih kurang, auditnya kurang, maka sebaiknya tidak diizinkan. Nah, yang ketiga ada analisis etika dan hukum, yaitu validitas persetujuan. Nah, yang pertama ada persetujuan dianggap tidak sepenuhnya sah jika yang pertama ada imbalan, yaitu uang atau kripto, kemudian pemilik data tidak memahami risiko jangka panjang. Nah, menurut Undang-Undang PDP, persetujuan itu harus sukarela, kemudian harus tertulis, dan harus jelas dan terinformasi. Nah, menurut relevansi dengan Undang-Undang PDP, pada pasal 20 yaitu persetujuan sah, pemrosesan data harus berdasarkan persetujuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa tekanan. Dan pada pasal 58 yaitu pemrosesan data sensitif, pengolahan data biometrik wajib memberikan perlindungan ekstra dan hanya boleh dilakukan sesuai tujuan yang spesifik. Nah, hal ini merupakan pelanggaran prinsip transparansi dan keadilan atau tidak? Menurut saya iya, karena masyarakat tidak mendapat penjelasan lengkap soal resikonya. Kemudian, masyarakat mendapat imbalan yang dapat mempengaruhi kebebasan persetujuan. Kemudian, proses ini tidak sepenuhnya transparan terkait penyimpanan dan penggunaan data. Jadi kita tidak tahu data diapakan dan disimpan di mana. Kemudian selanjutnya, menurut saya, yang keempat adalah opini dan rekomendasi, yaitu apakah Indonesia harus melarang? Nah, menurut saya yaitu iya, karena harus melarang sementara sampai ada audit keamanan independen. Kemudian, harus ada sistem yang mematuhi Undang-Undang PDP. Dan yang terakhir harus ada keamanan data biometrik yang dapat dijamin. Nah, rekomendasinya untuk pemerintah itu yang pertama, perketat regulasi biometrik. Yang kedua, lakukan investigasi dan audit teknis. Yang ketiga, wajibkan DPIA untuk teknologi biometrik asing. Selanjutnya, untuk perusahaan asing harus melakukan transparansi penuh tentang pemrosesan data. Kemudian simpan data di Indonesia, yaitu data localization. Jadi kita dapat memantau. Kemudian yang ketiga ada memberikan opsi opt-out dan hapus data bila diminta. Nah, untuk masyarakat, yang pertama jangan memberikan data biometrik tanpa memahami resikonya. Dan yang kedua ada hindari pertukaran data dengan imbalan instan. Dan yang terakhir adalah pelajari hak-hak dalam Undang-Undang PDP.
Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.